Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bacaan Alkitab kita saat ini diambil dari surat Rasul Paulus pada jemaat Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 15. Mendahului pembacaan, baiklah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh sangat bersyukur untuk saat ini yang penuh berkat. Kami akan membaca Alkitab. Kami mohon terangilah hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sanggup mengerti kehendak-Mu dan melaksanakannya di dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 15, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya itu bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan bagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian jauh pembacaan kita. Saudara-saudara, merdeka itu banyak makna. Merdeka bermakna bebas dari tekanan. Merdeka bermakna bebas dari penjajahan. Merdeka bermakna berdiri sendiri, tidak dihalang-halangi, tidak dibatasi, dan tidak terikat dengan sesuatu. Di bawah topik pembacaan Alkitab pagi ini, kemerdekaan Kristen, Rasul Paulus menegaskan kepada kita bahwa Kristus telah memerdekakan kita sebagai pengikut Kristus dari keterikatan dengan hukum Taurat. Paulus menggunakan kata merdeka untuk menegaskan bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang telah dimerdekakan
atau dibebaskan oleh Kristus Yesus. Secara teologis, Paulus menjelaskan bahwa para pengikut Kristus di Galatia adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanannya, sehingga mereka tidak lagi dibelenggu oleh hukum Taurat. Jika Perjanjian Lama menegaskan pentingnya keterikatan dengan hukum Taurat, maka dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah pusat dan bukan lagi hukum Taurat sebagai pusat. Di dalam Yesus, Allah berkarya menebus dan memerdekakan manusia, sehingga kehadiran Yesus menjadikan orang Kristen tidak lagi diperbudak oleh aturan-aturan hukum Taurat, antara lain kewajiban sunat yang diberlakukan pada waktu itu. Saudara-saudara, agama Kristen pada mulanya dianut hanya di kalangan kaum Yahudi dan disebut Kristen sebagai ejekan terhadap para pengikut Kristus. Itulah sebabnya syarat-syarat, tradisi-tradisi, dan kebiasaan yang bersumber pada hukum Taurat juga diberlakukan bagi para pengikut Kristus dalam latar belakang keyakinan mereka. Lalu bagaimana? Bagaimana dengan pengikut Kristus yang bukan Yahudi? Paulus menyadari sungguh bahwa keselamatan yang dibawa Yesus bukan saja diperuntukkan bagi orang Yahudi, tapi bersifat universal, berlaku bagi semua suku bangsa di dunia. Karena itu, semua tradisi keyahudian yang dianut di kalangan orang Yahudi harus ditiadakan di dalam kekristenan agar Kristus menjadi satu-satunya kunci keselamatan umat manusia secara universal. Salah satu yang disoroti Paulus dalam tradisi Yahudi yang berbasis pada hukum Taurat yaitu sunat. Menurut Paulus, apabila orang Kristen pada waktu itu masih mempraktekkan sunat dalam keberagamaan mereka, maka pengorbanan Kristus tidak ada lagi manfaatnya. Sunat sebagai salah satu ketentuan hukum Taurat, apabila masih dilakukan oleh pengikut Kristus, maka itu pertanda mereka masih diperhamba, diikat, dan dibelenggu oleh hukum Taurat dan menjadi orang yang belum merdeka. Jadi orang Kristen yang masih menjadi hamba hukum Taurat tidak akan mendapatkan kemerdekaan melalui pengorbanan serta anugerah keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Paulus secara panjang lebar mengingatkan orang Kristen di Galatia agar jangan lagi dipengaruhi kebiasaan-kebiasaan lama, tetapi haruslah mereka menjalani hidup sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Ia juga mengecam para penghasut yang memaksakan kehendak mereka kepada orang Kristen untuk menerapkan tradisi hukum Taurat yang seharusnya tidak lagi diberlakukan karena kehadiran Kristus sebagai penyelamat. Di bagian akhir topik bacaan tadi, Paulus memberikan catatan penegasan kepada orang Kristen agar ketika mereka telah dibebaskan dari tradisi, maka jangan mereka menggunakan kebebasan dan kemerdekaan itu sebagai sarana untuk hidup di dalam dosa. Mereka harus saling mengasihi, karena pertentangan di antara mereka saling menjatuhkan hanya akan membawa kepada kehancuran. Saudara-saudaraku, surat Rasul Paulus ini ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu, atau tepatnya sekitar tahun 49 Masehi, ketika kekristenan mulai merambah keluar dari dunia keyahudian masuk
ke dalam kehidupan berbagai suku bangsa. Dan kita semua telah memahami bahwa kekristenan kita saat ini tidak lagi memiliki keterikatan dengan tradisi-tradisi Yahudi dalam melaksanakan hukum Taurat, karena kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Menarik bagi kita bahwa Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku memberikan topik bacaan ini menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, agar sebagai warga bangsa kita dapat memahami kehadiran kita sebagai orang Kristen, memaknai dan mengisi kemerdekaan melalui karya kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah final. Dan negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa lagi diganggu-gugat. Karena itu, setiap orang Kristen sebagai warga bangsa harus melaksanakan peran mereka mendukung jalannya pemerintahan negara ini di semua aspek kehidupan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya. Baik itu sebagai pemimpin bangsa, pemimpin daerah, para birokrat, penyelenggara negara, maupun masyarakat pada umumnya. Mengisi kemerdekaan tidak hanya dengan retorika. Mengisi kemerdekaan tidak hanya dengan kritik-kritik yang tidak rasional, hanya karena perbedaan aliran dan orientasi politik. Tapi benar-benar berkarya untuk membangun masyarakat yang damai dan sejahtera menuju tujuan negara kita, masyarakat adil dan makmur. Saudaraku, kita harus menyadari dan mengakui bahwa di dalam berbangsa dan bernegara masih ada orang-orang yang sedang terbelenggu dan dijajah oleh pemikiran-pemikiran buruk tentang kepemimpinan bangsa ini, maupun tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang belum sesuai dengan keinginan mereka. Kita semua sebagai warga gereja telah menyaksikan hasil-hasil pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat banyak. Dan kalau ada yang mengatakan pemerintah gagal membangun perekonomian, maka kegagalan itu hanya ada dan hanya dibentuk oleh pikiran mereka sebagai akibat dari cara pandang yang buruk terhadap pemerintah. Kalau ada yang mengatakan bahwa lembaga legislatif di tingkat pusat sampai daerah, para wakil rakyat gagal membawakan aspirasi rakyat, maka itu hanya ada dalam pikiran mereka karena memiliki cara pandang yang buruk tentang kinerja para wakil rakyat di DPR dan DPRD. Jadi untuk mendukung kemerdekaan ini dan mengisinya dengan peran-peran yang baik sebagai warga negara, maka kita perlu membebaskan dan memerdekakan diri dari pikiran-pikiran buruk terhadap para penyelenggara negara yang sedang melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan amanat undang-undang. Saudara-saudara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 menjamin hak setiap orang beragama di negara ini untuk melaksanakan kewajiban agama sesuai keyakinan masing-masing. Namun demikian, bagi kelompok orang yang masih dijajah oleh pikiran buruk mereka, orang-orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda itu, mereka anggap sebagai kaum yang harus dimusuhi. Dan kita perlu memahami bahwa ini akibat dari belenggu pikiran buruk yang menyebabkan mereka sulit melihat bahwa perbedaan adalah kekayaan di sebuah negara dengan ratusan suku
puluhan agama dan aliran kepercayaan yang dapat dirangkai menjadi suatu keindahan. Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara, wabah penyakit yang melanda Indonesia juga melanda berbagai negara di dunia ini. Keterpurukan ekonomi akibat wabah COVID tahun 2020 sekarang ini di Indonesia juga berlaku bagi bangsa-bangsa lain di belahan bumi yang lain. Tugas kita adalah terus mendoakan para pemimpin bangsa ini, presiden dan wakil presiden, para menteri kabinet, para kepala daerah, sampai ke jajaran paling bawah, agar mereka dapat bekerja di dalam kuasa Roh Kudus untuk membawa bangsa ini keluar dari kemelut akibat wabah penyakit yang sedang terjadi. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah bebas dari penjajahan dan kita pun harus membebaskan diri dari pandangan-pandangan buruk yang masih membelenggu pemikiran kita atau cara pandang kita yang terus-menerus menjajah kita sehingga kita tidak bisa melihat keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pemerintah dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka membangun negara dan bangsa ini. Kekristenan telah mengajarkan banyak hal tentang kasih dan perdamaian. Dan karena itu, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen adalah membagikan kasih dan perdamaian itu kepada orang lain. Kristus tidak pernah mengajari kita untuk menempuh jalan kekerasan demi mencapai tujuan. Tetapi kasihlah yang diutamakan dalam menjalani kehidupan. Kristus tidak pernah mengajari kita untuk memusuhi orang lain, tetapi harus berdamai dengan semua orang. Itulah jalan yang harus kita tempuh untuk mengisi kemerdekaan ini.